Kalau mantan purnawirawan atau forum wirawan ini ingin merusak, ingin melengsarkan, ingin mempidanakan Gibran gara-gara katanya melanggar konstitusi, padahal sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Perlu bapak-bapak ketahui, Bapak tidak boleh memandang sebelah mata kekuatan rakyat 65%, bahkan mencapai 70%. Tapi saya cuma mau bilang begini teman-teman ya, mau dia purnawirawan bintang 4 kek, bintang 3 kek, berapapun bintangnya gitu. Ketika pemilu kemarin, suara dia dengan suara saya itu sama teman-teman, satu suara. Dan sekarang seolah-olah mereka ini muncul paling tahu bangsa ini, paling berpengalaman, paling berjasa, paling tahu siapa yang kompeten, siapa yang tidak. Nah, ini para purnawirawan ini sudah makar nih kayak gini ya, udah makar. Karena makar itu apa? Coba kita lihat. Perbuatan makar itu adalah orang-orang yang mau menurunkan atau melengsarkan pemerintahan yang masih menjabat secara sah. Seumpama wakil presiden Indonesia ini bukan Mas Gibran, paling Indonesia ini aman. Nggak mungkin ada kegaduhan. Karena yang bikin gaduh itu kebanyakan dari anggota atau pendukungnya Anies Baswedan, juga pendukungnya Ganjar. Turunkan Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Isu itu kan yang lagi rame sekarang. Kalian pikir gampang nurunin Wakil Presiden Republik Indonesia. Tapi biar dijawab Pak Surya Paloh aja ya. Nih jawaban Pak Surya Paloh. Sayang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang 8 tuntutan purnawirawan ya. Yang salah satunya adalah meminta Gibran agar diganti ya. Semakin kesini isunya semakin menarik, karena sudah mulai banyak neti yang berspeak up gitu ya, bahwa mereka ini berpotensi dipidanakan. Karena ada yang menyebut bahwa tindakan mereka itu sudah masuk kategori makar. Waduh. Rasain lu ya. Makanya jangan asal jeplak ya. Jangan suka berteman dengan abah yang suka memprovokasi. Sudah tua ya kan. Seharusnya tinggal menikmati sisa hidup kalian ya, alias bonus usia yang diberikan oleh Tuhan. Malah sok-sokan mau ngatur negara. Kalau ntar di penjara gimana? Karena dianggap makar. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau mantan purnawirawan atau forum wirawan ini ingin merusak, ingin melengsarkan, ingin mempidanakan Gibran gara-gara katanya melanggar konstitusi, padahal sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Perlu bapak-bapak ketahui, Bapak tidak boleh memandang sebelah mata kekuatan rakyat 65%, bahkan mencapai 70%. Kami relawan Prabowo seluruh Indonesia akan bersatu. Ayo kita lihat kekuatan mana yang banyak. Apa kesalahan Mas Gibran? Seluruh pendukung Prabowo, relawan Prabowo, ya, mari kita bersatu, kawal terus permintaan Bapak Prabowo ini, ya, biarkan Bapak Prabowo dan Mas Gibran menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kita kawal, kita ada di barisan terdepan, jangan takut, mati cuma sekali, oke? Iya, teman-teman ya, saya sangat tergelitik ya, tertarik dan juga karena tergelitik begitu tentang materi yang di-stitch oleh netizen barusan ya di bagian depan tadi. Di bagian atas ada tulisan semangat ya, kemungkinan tidak terbaca, tetapi di bagian tengah itu ada tulisan terancam dipidana, dinilai melanggar konstitusi, justru
purnawirawan TNI yang akan dipidanakan ya karena dianggap memenuhi unsur makar ya. Kalau sudah seperti ini bagaimana Mbah? Waduh, lanjut. Aduh, rame lagi nih ya soal purnawirawan jenderal. Tapi saya cuma mau bilang begini teman-teman ya. Mau dia purnawirawan bintang 4 kek, bintang 3 kek, berapapun bintangnya gitu. Ketika pemilu kemarin, suara dia dengan suara saya itu sama teman-teman. Satu suara. Dan sekarang seolah-olah mereka ini muncul paling tahu bangsa ini, paling berpengalaman, paling berjasa, paling tahu siapa yang kompeten, siapa yang tidak. Dan lihat ya, orang-orang yang sekarang ingin memakzulkan Gibran, itu orang-orang yang kemarin ingin memakzulkan Pak Jokowi di akhir masa jabatannya. Yang mengatasnamakan dirinya petisi 100, mereka juga orang-orangnya. Dan ketika pemilu kemarin, petisi 100 ini mendukung Anies. Aduh, heran juga ya. Sepertinya ini bukan murni buat bangsa nih, tapi pure atas kebencian terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Tapi gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Sepakat ya. Pertama saya ingin mengomentari bahwa ini adalah salah satu Ternak Mulyono. Emosi-emosinya Ternak Mulyono ya macam kayak gini. Tetap disampaikan dengan cara objektif dan berusaha menyampaikannya dengan cara yang tidak emosional ya. Saya sependapat gitu loh. Setelah Anda itu ya, kalian itu purna tugas sebagai seorang TNI dan menjadi rakyat sipil biasa. Ketika di Pilpres kemarin, suara Anda itu dinilai 1, sama seperti saya, sama seperti tukang becak, sama seperti tukang sayur, dan lain sebagainya. Jadi jangan sok-sokan lah ya, menganggap diri kalian paling NKRI, paling beginilah, paling begitulah, pret. Lanjut. Bisa dong kalau seperti itu, bisa. Tapi bisa juga kah bahwa ini sebenarnya adalah rekayasa dari para penjahat untuk menghancurkan pemerintahan Pak Prabowo? Jadi kan pemerintahan Pak Prabowo itu susah dihancurkan. Jadi bagaimana cara menghancurkannya? Ya hal pertama adalah Pak Prabowo dengan Gibran dipisah dulu. Tapi Gibran itu kan di bawah kendali orang yang sangat kuat, yaitu Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi itu harus dihancurkan dulu. Tapi kan Pak Jokowi susah untuk menghancurkannya karena tidak ada catatan korupsi dan sebagainya. Dan itu sangat susah untuk dibahas gitu. Karena misalkan bahwa kan KPK pun kan dibikinnya sama Pak Jokowi dan sebagainya. Polisi juga seperti itu misalkan. Ya makanya dari ijazahnya dulu. Nah setelah ijazahnya terbukti palsu, maka itu adalah pintu masuk untuk menghancurkan Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowinya hancur, maka Pak Gibrannya yang akan dihancurkan. Karena sekarang juga sudah ada kan orang-orang tertentu yang ingin memakzulkan Pak Gibran gitu ya. Nah setelah itu maka Pak Prabowo itu menjadi benar-benar sepi dari dukungan dan karena itu mudah dihancurkan. Kemudian Indonesia akan mengadakan revolusi dan sebagainya. Ya bisa juga seperti itu. Itu kan skenario yang saya pikir sangat masuk akal. Jadi apakah ijazah ini rekayasa? Orang-orang yang berputar di sekitar masalah ini memiliki kekuatan untuk merekayasa sebuah ijazah. Tapi apakah kasus inilah sesungguhnya yang direkayasa bukan ijazahnya? Ya, itu juga bisa karena orang-orang yang ada di sekeliling masalah ini juga adalah orang-orang yang sanggup untuk merekayasa urusan-urusan sampai sejelas dan sedetail. Ya, tuh denger, catat. Kenapa ada banyak orang pengen Jokowi dan Gibran pisah dengan Presiden Prabowo? Ya bisa dipahami ya bahwa ya seperti yang disampaikan oleh Guru Gembul barusan ya. Atau misalnya teman-teman nggak sependapat dengan pendapatnya Guru Gembul ya nggak apa-apa, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Faktanya memang ada pihak yang ingin memisahkan antara Prabowo dan Jokowi ya melalui Gibran gitu ya maksudnya ya. Karena kalau dua tokoh ini tetap bersatu maka sangat sulit sekali digoyangkan. Apalagi ada isu-isu yang mulai beredar bahwa Jokowi sudah mulai dilirik untuk menjadi sekjen PBB. Benar nggak sih? Hai, lanjut. Seumpama wakil presiden Indonesia ini bukan Mas Gibran, paling Indonesia ini aman. Nggak mungkin ada kegaduhan. Karena yang bikin gaduh itu kebanyakan dari anggota atau pendukungnya Anies Baswedan juga pendukungnya Ganjar. Dan juga mereka itu adalah orang-orang yang iri dan sakit hati terhadap keluarga Pak Jokowi. Contohnya seorang pengusaha kayu bisa menjadi wali kota, juga bisa menjadi gubernur dan juga bisa menjadi presiden 2 kali dipilih rakyat. Dan juga seorang anak muda yang dinamakan Mas Gibran
pernah menjadi wali kota dan juga menjadi wakil presiden. Padahal umurnya masih muda. Itu bisa menunjukkan bahwa kepintaran dan ketulusan untuk membangun bangsa kita ini. Dan juga sedangkan yang tua kayak Anies, kayak Ganjar, cuma bisanya itu cuma ngibul saja. Jadi mereka itu iri dan sakit hati terhadap keluarga Pak Jokowi. Loh, gini Mas ya, keliru Anda. Seumpama wakil presidennya bukan Gibran gitu ya, pasti Indonesia akan aman saja karena golongan badrun-badrun itu tidak akan melakukan provokasi dan lain sebagainya. Enggak, gitu loh. Jadi misalnya nih, Abah jadi wakil presiden ya kan, tetap nanti ya kan. Kalau sekarang yang minta dimakzulkan itu adalah wakil presiden Gibran. Nanti ketika Gibran itu seandainya ya, naudzubillahi min dzalik ya, bisa dimakzulkan ya melalui skema, nggak ngerti ya apa skemanya nanti, intinya berhasil dimakzulkan, maka Abah naik menjadi wakil presiden, nanti tuntutannya berubah. Makzulkan presiden agar Abah yang saat itu menjadi wakil presiden bisa naik menjadi presiden. Intinya satu, buatkan peraturan pemerintah untuk memulangkan para keturunan imigran dari negeri yang konon sangat nyaman itu. Nyaman tapi ditinggalkan. Hahaha. Lanjut. Turunkan Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Isu itu kan yang lagi rame sekarang. Kalian pikir gampang nurunin Wakil Presiden Republik Indonesia. Tapi biar dijawab Pak Surya Paloh aja ya. Nih jawaban Pak Surya Paloh. Sayang sekali dengan seluruh penghormatan saya pada para senior. Karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan. Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan memajulkan menurut saya, sebenarnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat. Ya. Dan kata pakar hukum tata negara Bang Ferry Amsari, bayangkan sulitnya diusulkan oleh DPR. Perlu 2/3 yang hadir itu setuju. Setuju baru dibawa ke MK. Setelah di MK terbukti, dinyatakan terbukti sah melanggar hukum 1. Atau tidak terpenuhi syarat menjadi presiden atau wakil presiden. Melanggar hukum ini 5 cacatnya: pengkhianatan negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya. Perbuatan tersebut jadi ada 2 mekanisme, dia melanggar hukum atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Itu tadi kata Pak Surya Paloh dan pakar hukum tata negara Bang Ferry Amsari. Bukan kata ternak sakit hati. Kalau kalian kan ingin abah kalian yang jadi wapres, mimpi kalian. Abah kalian sekarang udah jadi gelandangan politik. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Ya, sama seperti apa yang disampaikan oleh Mas Jigigis ya. Biarkanlah Surya Paloh sendiri yang menjelaskan. Hahaha. Gak perlulah saya ikut berkomentar ya. Ya jelas tidak tepat lah. Para purnawirawan ya, Mas, buka mata kalian itu ya. Yang katanya sok paling NKRI, paling berani mati. Surya Paloh ini adalah partai utama yang mengusung Abah dalam Pilpres kemarin. Dia ngomongnya macam kayak gitu loh. Jadi kira-kira sebetulnya yang sengklek itu siapa? Hah? Kalian atau Surya Paloh? Kalau menurut saya sih kalian ya. Dan ya benar kata netizen, ini harus dipidanakan karena menurut saya memang unsur-unsurnya terpenuhi ya, masuk kategori makar. Lanjut. Katanya netizen barusan, orang yang paling hebat, yang paling disegani, dan yang paling ditakuti di Indonesia saat ini adalah Gibran. Gimana menurut teman-teman? Satu orang yang katanya anak kemarin sore belimbing sayur ya kan, harus dilawan oleh seorang mantan jenderal ya, bukan seorang mantan jenderal, oleh mantan jenderal. Dan dia pun baru berani melawan itu ketika mereka berkumpul lebih dari 100 orang. Ada, lanjut. Lapor Jenderal, Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak
Prabowo Gibran, situasi aman terkendali Jenderal. Rakyat di bawah sangat menikmati, sangat mencintai Presiden Prabowo dan Bapak Gibran Jenderal. Hanya saja Jenderal, usulan Jenderal 8 item itu kurang tepat Jenderal. Di antaranya Jenderal mengajukan bahwa IKN untuk diurungkan, untuk dibatalkan pembangunannya itu sangat tidak tepat Jenderal. Karena IKN sudah diundangkan dan sudah masuk ke undang-undang Jenderal. Untuk selanjutnya Jenderal, usulan untuk melengsarkan Gibran itu juga sangat tidak tepat Jenderal. Karena pemilihan presiden dan wakil presiden itu satu paket Jenderal dan tidak bisa dipaksakan untuk dilengsarkan. Kalau Jenderal memaksa untuk menurunkan Gibran, bisa kategori makar Jenderal. Demikian laporan dari kami Jenderal. Laporan selesai. Kurang Pak Sadino. Terakhir, lapor Pak Jenderal, ya kan? Bagi Anda yang sudah bosan hidup di Indonesia, kami siap memberi ongkos Anda untuk kembali ke negeri asal leluhur Anda semuanya. Haha, gitu ya kan? Kalau Anda di Indonesia hanya menjadi sampah, ketika aktif menjadi tentara nggak ada gunanya, begitu pensiun Anda bikin gaduh, maka kami tidak keberatan untuk memberi Anda uang sangu, ya kan? Untuk pulang ke negeri asal leluhur kalian semua. Haha, lanjut. Tujuan minta agar wakil presiden Gibran Rakabuming itu diganti. Desakan pergantian wakil presiden disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menggelar deklarasi beberapa waktu lalu. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menyampaikan 8 poin utama usulan mengenai kebijakan negara. Mulai dari usulan diberhentikannya proyek IKN hingga pergantian wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Para purnawirawan ini dengan tegas ingin wakil presiden Gibran Rakabuming diganti. Nah, ini para purnawirawan ini sudah makar nih kayak gini ya, udah makar. Karena makar itu apa? Coba kita lihat. Perbuatan makar itu adalah orang-orang yang mau menurunkan atau melengsarkan pemerintahan yang masih menjabat secara sah. Coba berani nggak mengusut masalah makar ini? Kemarin waktu Undang-Undang TNI disahkan, para mahasiswa itu berdemo besar-besaran karena tidak mau kembali lagi ke Orde Baru. Nah, ini udah masuk di Orde Baru ini dengan para purnawirawan yang seenaknya modelnya sendiri minta Gibran dicopot dari jabatannya. Kenapa kalian nggak demo? Nggak ada duitnya. Kenapa ya para purnawirawan ini kok memaksa agar Gibran dilengsarkan dari Wapres atau diganti dari Wapres? Apa karena waktu debat Cawapres itu Gibran selalu menyuarakan hilirisasi? Indonesia itu akan mengekspor bahan minyak setengah mateng dan harganya lebih tinggi daripada mengekspor bahan minyak mentah. Apa hubungannya dengan purnawirawan TNI ini? Ya hubungannya usaha mereka pasti akan terganggu. Karena apa? Banyak purnawirawan yang menjadi pengusaha pertambangan. Buktinya para jenderal itu kok merapatnya ke Anies Baswedan, kemungkinan besar biar Gibran itu digantikan Anies dulu. Nah, kalau Anies sudah menjadi wakil presiden, para mantan jenderal ini mungkin juga akan mengkudeta Pak Prabowo. Soalnya kenapa? Biar mereka itu aman. Jadi sebagian jenderal purnawirawan itu adalah mafia pertambangan juga ya. Kan kenapa mereka cenderungnya ke Anies Baswedan? Ya karena
biar mereka itu bisa dilindungi. Mafia-mafia migas itu biar aman beroperasi di Indonesia. Contohnya Rizal Khalid, itu kan dari Yaman kan yang jadi mafia migas. Nah, kalau yang seperti ini tidak segera diberhentikan, kekayaan sumber daya alam Indonesia itu cuman dimanfaatkan oleh mafia-mafia yang cuman segelintir orang itu, maka sampai kapanpun Indonesia itu tidak akan pernah maju. Gini loh Pak Purnawirawan, saya itu kemarin nyoblos Pak Prabowo itu karena ada Gibran. Nah, jadi Gibran itu jadi wakil presiden itu karena pilihan rakyat di seluruh Indonesia yang 58% itu. Sementara Anda dari masuk TNI pertama sampai menjadi jenderal, itu apakah dipilih rakyat? Enggak kan? Atau jangan-jangan Anda itu bisa menjadi jenderal karena apa ya? Karena apa coba? Yang lihat video ini komen ya. Delogok. Ya, saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan yang rambutnya ini putih karena disemir ya, bukan putih karena ketuaan seperti para purnawirawan. Jadi ya sepakat lah ini masuk sebagai atau upaya makar gitu ya, belum makar tapi upaya makar ya, karena mau menggulingkan pemerintahan yang sah gitu kan, tanpa melalui upaya jalur konstitusi. Memang presiden dan wakil presiden itu bisa diganti gitu ya, seperti halnya pada saat di masa Gus Dur ya, tentu kita tahu lah ya siapa aktor di baliknya dan siapa yang dijadikan pion atau suksesor dalam pelengseran Gus Dur tersebut. Dan sepertinya menurut saya, saat ini upaya makar yang dilakukan terhadap wakil presiden, menurut saya dilakukan oleh pihak yang sama. Menurut saya ya, dengan pelengseran Gus Dur di tahun 2000-an awal itu ya, aktor intelektualnya menurut saya sama. Siapa bang? Kebo? Mana saya tahu, kan bukan saya yang ngomong. Hahaha. Aduh, kebo dan kambing dan unta sekarang sedang bersatu. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen yang sangat cemerlang menurut saya dan sedikit emosi. Tetapi walaupun emosi, dia tetap menyampaikan pendapat dengan cara yang sangat baik. Ya itulah saya sukanya dengan para Ternak Mulyono ya. Jadi nggak berapi-api dan nggak merasa paling benar sendiri. Ya kan, Neti tadi menyebut bahwa pada saat Pilpres lalu, suara para purnawirawan itu sama dengan dirinya, yaitu sama-sama dihitung satu suara. Jadi jangan merasa paling tahu tentang Indonesia, jangan merasa paling berpengalaman, jangan merasa paling nasionalis, paling NKRI, dan lain-lain. Ujung-ujungnya kalian justru lebih membela orang-orang keturunan imigran nyaman, ya kan? Karena ujung-ujungnya Anda ingin menjadikan manusia dari negeri yang konon nyaman itu ya kan sebagai wakil presiden. Ya bisa bubarlah negeri ini kalau dipimpin oleh orang yang berasal dari negeri nyaman yang tukang ngibul tiap hari. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung gitu ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.